Di sekitar tahun 1948, warga kota Solo hampir bisa dipastikan tak bisa membedakan antara mana garong dan mana pejuang, mana tentara resmi negara dan mana yang cuma laskar organisasi kelompok. Solo dipenuhi dengan milisi bersenjata. Mereka memiliki wilayah kekuasaan dan komando masing-masing yang silang sengkarut tak karuan yang menyebabkan setiap anggota milisi bersenjata bergerak nyaris tanpa kendali. Dari puluhan kelompok bersenjata itu, yang paling besar adalah Laskar Pesindo yang berideologi kiri, Divisi Panembahan Senopati, Kesatuan Pasukan Pemerintah yang sebagian besar komandannya berfaham kiri, pimpinan Ignatius Slamet Riyadi, Tentara Pelajar atau TP, Hizbullah, dan Barisan Banteng. Hal ini masih ditambah dengan laskar-laskar atau kesatuan kecil yang mempunyai gagasan, pandangan politik, dan komando tersendiri. Solo makin runyam kala divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat menyusul diberlakukannya hasil perjanjian Renville. Ruwetnya Solo dengan kelompok-kelompok bersenjata menjadikan kota tersebut nyaris tanpa hukum dan penuh dengan konflik. Apalagi sebagian besar dari kelompok-kelompok bersenjata itu merupakan sayap militer dari partai-partai politik yang membawa ideologi tertentu. Benturan antara ideologi inilah yang kadang menimbulkan konflik bersenjata yang memakan korban jiwa. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Seperti yang disebutkan di atas, salah satu laskar terbesar dari kesatuan-kesatuan di Solo adalah Barisan Banteng. Anggota Barisan Banteng diperkirakan mencapai 20.000 orang di seluruh Indonesia kala itu. Jumlah tersebut hanya bisa dikalahkan oleh Hizbullah milik Masyumi, Laskar Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, dan Laskar Rakyat milik Partai Murba. Sejarah terbentuknya Barisan Banteng dimulai kala Jepang berkuasa di Indonesia. Jepang berhasil menularkan spirit nasionalisme bangsa Asia dan menumbuhkan kebencian kepada kaum kolonialis Eropa yang dalam masa itu terpersonifikasi oleh pasukan sekutu. Sikap permusuhan terhadap bangsa Eropa disikapi oleh kaum nasionalis Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah pendudukan Jepang untuk membentuk suatu badan semi-militer. Permohonan ini tentu saja disambut baik oleh pemerintah Jepang. Maka pada 1 November 1944 didirikanlah sebuah kesatuan semi-militer yang diberi nama Barisan Pelopor atau Swishintai yang berada di bawah kendali Jawa Hokokai, pusat kebaktian rakyat yang memang bertugas menghimpun potensi rakyat Indonesia bagi keperluan Jepang menghadapi pasukan sekutu. Untuk di awal diangkatlah Insinyur Soekarno selaku ketua dengan 3 orang wakilnya, yakni Otto Iskandar Dinata, Dr. Buntaran Martoatmojo, dan R.P. Suroso. Dr. Mowardi ditunjuk selaku pimpinan Barisan Pelopor Cabang Jakarta. Barisan Pelopor berkembang dengan cepat. Cabang-cabangnya menyebar bahkan hingga sampai tingkat kelurahan. Anggotanya diperkirakan tembus hingga 60.000 orang. Aksi Barisan Pelopor paling heroik bisa jadi kala mereka mengawal pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pasca proklamasi, Barisan Pelopor kemudian memfokuskan dirinya menjaga keselamatan Soekarno dan Hatta. Barisan Pelopor lantas berubah nama menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI. Kepemimpinannya lantas berpindah tangan ke Dr. Mowardi. Dr. Mowardi itu sendiri adalah seorang dokter THT lulusan Stovia yang di Solo dikenal sebagai Dr. Gembel. Istilah Dr. Gembel itu muncul karena ia dikenal gemar berbaur dengan rakyat kelas bawah atau miskin. Ia tak pernah meminta atau mematok tarif, bahkan ia rela dibayar hanya dengan doa.
Sejak berubah nama dari Barisan Pelopor menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI, anggota BBRI memang kemudian melorot tajam hingga hanya tersisa 20.000 orang. Namun BBRI adalah milisi yang cukup teratur dan terorganisir dengan baik, serta memiliki persenjataan yang lengkap. Jaringan milisi ini merata di Jawa dan Sumatera. Wajar jika milisi BBRI dikenal cukup tangguh di berbagai palagan pertempuran, baik saat menghadapi pasukan Inggris maupun pasukan Belanda. Contoh paling terkenal adalah di awal tahun 1946, kesatuan BBRI pimpinan Suroso secara heroik sempat membuat kalang kabut batalion Gurkha Rifle di Palagan, Cianjur. Sekalipun solid dan tangguh, BBRI tidak melebur ke dalam BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan memilih berdiri sendiri. Tapi dengan jumlah anggota BBRI yang sedemikian banyak, membuat orang-orang yang tak bertanggung jawab ikut menyusup ke BBRI. Mereka melakukan aksi perampokan, penjaraan, dan pembegalan dengan korban para penduduk sipil atas nama BBRI. BBRI kemudian diolok-olok sebagai barisan usung-usung atau barisan pencuri. Demi mengkonsolidasikan anggotanya serta memulihkan nama baik BBRI, Dr. Muwardi memutuskan memindahkan basis komando mereka ke kota Solo. Apalagi pemerintah pusat juga tengah berencana hijrah ke Yogyakarta akibat agresi militer Belanda. Di Solo, Barisan Banteng atau BBRI bersama PNI bersama-sama melakukan tuntutan pembubaran daerah istimewa Surakarta. Aksi para pendukung garis keras Presiden Soekarno ini berlanjut dengan pengepungan keraton dan penculikan Sri Susuhunan Pakubuwono XII hingga Raja Surakarta itu menyerah untuk akhirnya membubarkan wilayah kekuasaannya. Akibat peristiwa tersebut, pemerintah Perdana Menteri Syahrir menangkap 12 pimpinan PNI dan BBRI termasuk Dr. Muwardi. Anggota BBRI yang tak terima dengan penangkapan itu lantas melakukan demonstrasi besar-besaran di Solo guna menuntut pembebasan pemimpin-pemimpin mereka. Aksi tersebut ditanggapi secara positif oleh Jenderal Sudirman dengan membebaskan ke-12 orang itu. Persekutuan Barisan Banteng dan PNI retak kala pemerintah memilih jalur perundingan dengan Belanda. PNI mendukung kebijakan pemerintah itu, sementara Barisan Banteng atau BBRI menolak keras segala macam perundingan dengan agresor. Sikap anti kompromi Barisan Banteng terhadap kebijakan diplomatik pemerintah dibuktikan dengan keputusan meleburkan dirinya kepada Gerakan Revolusi Rakyat atau GRR dengan tujuan memperjuangkan minimum program Persatuan Perjuangan Tan Malaka untuk menuntut kemerdekaan Indonesia 100%. Di tahun 1948, Barisan Banteng yang telah berubah menjadi GRR harus terlibat konflik bersenjata lagi karena kepentingan politik. Hal itu terjadi kala Front Demokrasi Rakyat atau FDR atau PKI bentukan ex-Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang kecewa karena dilengsarkan melakukan sabotase dan penculikan terhadap tokoh-tokoh pejuang Republik. Salah satunya adalah Dr. Muwardi. Dr. Muwardi kemudian diketahui sudah dihabisi oleh FDR atau PKI. Aksi FDR itu dilanjutkan dengan proklamasi negara Soviet di Madiun oleh Musso. Barisan Banteng akhirnya bekerja sama dengan divisi Siliwangi guna menggempur kekuatan komunis. Hubungan Barisan Banteng dengan Siliwangi sebetulnya tidaklah mesra. Unit-unit kesatuan mereka sering saling terlibat kontak senjata. Namun karena kepentingan yang sama, mereka akhirnya bekerja sama. Selain itu, Barisan Banteng juga sudah sangat muak melihat sepak terjang kelompok-kelompok komunis yang suka sekali meresahkan rakyat. Peran Barisan Banteng dalam menggempur komunis terutama di Madiun sangatlah besar. Aksi Barisan Banteng ini dapat menjadi catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan. Memang Medan Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat dikatakan adalah area bermain bagi Barisan Banteng. Dengan bantuan Barisan Banteng, aksi divisi Siliwangi menumpas komunis di tahun 1948 berhasil dengan gilang gemilang. Usai aksinya di Madiun itu, nama Barisan Banteng secara perlahan mulai sirna dari pentas revolusi kemerdekaan. Hal ini terjadi karena sebagian anggotanya kemudian memilih bergabung dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Mereka yang memilih tidak bergabung dengan TNI
membentuk milisi-milisi lokal guna meneruskan gagasan atau ide-ide Barisan Banteng. Di antaranya adalah Banteng Ketaton di wilayah Purwakarta atau Laskar Napindo Nasionalis Pelopor Indonesia di Sumatera Timur. Barisan Banteng kemudian makin hilang ditelan zaman. Demikian sekilas kisah tentang Barisan Banteng. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.